Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas yang bertempat di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku pada hari Senin 14 Desember 2020. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Toto Sutantono SH dan Gubernur Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Salang STMT, serta turut dihadiri oleh Pangdam 16 Patimura, Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Maluku, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Maluku, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Provinsi Maluku, beserta dengan unsur terkait. Dalam sambutan, Gubernur Provinsi Maluku yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku mengatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas di jajaran Badan Pertanahan Nasional tentunya merupakan bentuk komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tentang Grand Design Reformasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah dalam upaya pengendalian dan pencegahan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia berharap agar pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani pada kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku. Pencanalan pembangunan zona integritas di jajaran BPN tentunya merupakan bentuk komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam mewujudkan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas sebagai kami menuju BPN di rumah instansi pemerintah dalam upaya pengendalian dan pencegahan praktek KKN. Saya berharap pencanangan zona integritas ini tidak hanya menjadi slogan semata, melainkan merupakan bukti nyata dan keseriusan penyelenggara negara, khususnya di dalam pertanahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau government. Mungkin kalau selama ini ya ditemui banyak sertifikat double ya. Kita sekarang ini ada namanya program pendaftaran tanah sistematik lengkap. Artinya bahwa program ini akan mendaftarkan semua bidang tanah yang ada, baik yang sudah sertifikat masa lalu maupun yang belum bersertifikat. Nah, ini tujuannya kalau yang lalu ada double kita sekaligus selesaikan. Tapi kedepannya dengan pendaftaran tanah yang sekarang dilakukan ini dicegah supaya tidak muncul lagi sertifikat yang double. Nah, sekaligus dilakukan pengukuran. Pencegahannya kita daftarkan tadi semua bidang tanah yang ada didaftar. Nanti itu diumumkan kalau ada pihak-pihak yang merasa terjadi tumpang tindih atau mungkin sudah pernah didaftar, sehingga akan muncul di situ sehingga kita selesaikan dulu. Kalau terkait dengan pencalonan, Pak, percaloan, makanya kalau sekarang PTSL ini kita upayakan sertifikasi melalui desa atau kelurahan ya. Jadi masyarakat mengumpulkan warganya lewat kelurahan, nanti kelurahan kita inventarisir, kita teliti. Nah, dari situlah kita menghindari percaloan. Jadi kami minta masyarakat langsung melalui desa atau datang ke kantor pertanahan. Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan program Pasar Murah Mobile yang secara resmi dijalankan pada hari Senin 14 Desember 2020 bertempat di halaman parkir kantor Gubernur Maluku. Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Salang STMT didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Elvis Patiselano SE MSI mengatakan, pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Pasar murah mobile ini menyasar keluarga kurang mampu yang ada di Pulau Ambon. Patiselano dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa ada 6.000 paket yang disiapkan pemerintah untuk pasar murah kali ini.
di mana harga satu paket sembako tersebut adalah Rp125.000 yang terdiri dari gula pasir 2 kg, tepung terigu 2 kg, minyak goreng 2 kg, dan telur 1 rak. Namun dijual ke masyarakat dengan harga Rp50.000 per. Kita yang pertama melihat ya makin hari kan kita berupaya untuk pelayanan ke masyarakat makin baik. Kita yang mendekatkan diri ke masyarakat dalam hal pelayanan terutama kepada keluarga-keluarga program keluarga harapan. Nah yang kedua, saya rasanya dengan pola ini masih update karena kita masih dalam kondisi ini, kita mencegah kerumunan dan lain sebagainya ya. Nah ini yang kedua, substansi daripada pasar murah itu sendiri nanti dijelaskan oleh Pak Kadis, tapi harganya itu lebih dari setengah disubsidi oleh kita, lebih dari setengah ya. Kalau harganya misalnya harga pasarnya itu 125.000, maka pemerintah itu mensubsidi 75.000. Jadi masyarakat cukup membayar 50.000 saja. Di dalam ada telur 2 rak, telur 1 rak, gula 2 kilo, terigu 2 kilo, minyak goreng 2 liter. Ya, jadi hari ini pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian Perdagangan mulai melakukan pasar murah mobile dalam rangka Natal dan Tahun Baru, Nataru. Nah, untuk kedua kalinya di tahun 2020 ini, setelah kita Lebaran kemarin kita laksanakan secara mobile, nah sekarang Natal juga kita mobile. Kenapa harus mobile? Kita tidak bisa lagi melakukan pasar murah stay karena nanti terjadi penumpukan masyarakat. Kita hindari, oleh sebab itu dialihkan ke mobile, kita keliling dari titik ke titik. Jadi kali ini ada kurang lebih 47 titik yang kita datangi dengan jumlah paketnya kurang lebih sama dengan kemarin Idul Fitri, sekitar 6.000-an paket. Itu kita jual di kurang lebih 47 titik di Pulau Ambon maupun di Kota Ambon. Jadi di Pulau Ambon maupun di Kota Ambon. Harapan kita pasar murah ini bisa membantu masyarakat kurang mampu. Kita basis data kita itu dari Dinsos, kemudian koordinasi dengan kepala desa. Kepala desa kita sudah punya data, kepala desa yang menentukan dari misalnya ada 300 PKH di desa tersebut, paketnya cuma 150, nah kepala desa nanti yang menentukan. Dari 300 ini 150 yang memang benar-benar harus disentuh yang mana. Itu ya. Terkait dengan pemberitaan bahwa Wali Kota Ambon menutup pos-pos perbatasan lantaran perayaan Natal, maka saat apel koordinasi pemerintah Kota Ambon Senin 14 Desember 2020, Richard Lohenapesi selaku Wali Kota Ambon dalam arahannya mengatakan bahwa pos-pos penjagaan pada perbatasan ditutup lantaran saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pos-pos tersebut sudah tidak lagi efektif dan dinilai merupakan suatu pemborosan. Oleh karena itu, ia meminta perhatian masyarakat Kota Ambon terhadap masalah ini. Selain itu, ia juga menyampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon bahwa harus secara intensif memantau tempat-tempat olahraga seperti pada Lapangan Merdeka karena banyak yang tidak menggunakan masker saat berolahraga di pagi hari. Lohenapesi mengatakan bahwa besok pagi akan dikerahkan 20 orang petugas untuk melaksanakan operasi di Lapangan Merdeka. Pada kesempatan yang sama, ia juga mengatakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberitahukan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat agar setiap orang yang mendaftar untuk menikah di wilayah Kota Ambon harus diberitahukan juga kepada Wali Kota Ambon karena ia menginginkan adanya penjagaan pada tempat-tempat tersebut. Saya kemarin sore dulu lagi minum teh sore, ada yang telepon saya, Pak Wali, ini anak-anak mau demonstrasi. Kenapa? Karena anggap ini Pak Wali Kristen, jadi Pak Wali menjelang Natal, lalu Pak Wali cabut itu seluruh pos-pos perbatasan. Dulu waktu Idul Fitri, kenapa nggak dicabut? Benar bayangkan. Dia bilang buat mereka, itu saya cabut itu bukan, saya nggak ada urusan, saya ini orang gila, ya.
setelah BPK turun dan melihat itu sudah tidak lagi efektif karena itu pemborosan, ya, akhirnya tidak kita ambil seluruh nilai. Dan saudara bayangkan kalau ada 4 pos, ya, tiap pos itu 30 orang, paling tidak satu hari itu 100 orang bertugas. 100 orang itu menghabiskan nasi 2 kali, seng 2 kali, transport. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya kita berikan 30, ya, dos, karena yang bertugas yang ada cuma itu 15 belum masih. Besok kita kirim lagi 15, yang datang 20, jadi masalah kembali. Ya, oleh karena itu PPK ini sudah tidak efektif. Dari rekomendasi itu saya bilang enggak, nanti kan seluruh perbatasan kita konsentrasi dalam mobilisasi. Itu anak lain, saudara. Saya kadang-kadang berpikir, wow, ini gimana ya kalau uang ini bisa kita pakai untuk kepentingan yang lain, luar biasa. Ya paling tidak kita memberikan revisi kepada masyarakat apa yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu saudara, saya minta betul perhatian saudara terhadap masalah ini. Ya. Yang ketiga, Dinas Olahraga dan Pemuda. Ya. Dinas Olahraga dan Pemuda, kita akan rubah pola pendekatan kita lagi nanti Pak Yusuf ke media. Saya 2 hari jalan pagi, lalu saya lihat, wow, ini bahaya. Hampir penjual kuliner pakai hari, penjual makanannya tidak memakai masker. Orang yang beli juga tidak memakai masker. Kemarin itu olahraga minta ampun tidak mau mereka. Senam luar biasa tidak pakai masker. Besok pagi diatur tim, ya 20 orang begitu, kita jalan pagi, kita mulai start nanti langsung operasi masker juga ikuti jalan. Ya, karena itu luar biasa. Jadi kita cuma ambil langkah pagi hari, sore hari, padahal dalam pagi sama sekali kita terbayarkan. Oleh karena itu saya minta betul nanti Dinas Olahraga dan Pemuda, ya, untuk mengatur, ya, seluruh kegiatan-kegiatan itu paling tidak pagi hari. Nah, saudara lihat kalau bisa turun pada hari Minggu pagi atau Sabtu, itu luar biasa. Nah, yang berikut Dukcapil, ya, jadi yang baik ya, mulai hari ini ada yang kawin, semua pemberitahuan itu pada saya. Saya tidak mau nonton mereka kawin, termasuk saya mau wasi. Seusai apel koordinasi pemerintah Kota Ambon di halaman parkir Balai Kota Ambon, Senin 14 Desember 2020, Wali Kota Ambon mengatakan terkait pemeriksaan rapid test kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Dikarenakan perkembangan COVID-19 Kota Ambon yang fluktuatif, maka pemerintah Kota Ambon tidak boleh lengah dalam mengingatkan masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Saat ini tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon tidak lagi memberi sanksi sosial, namun saat ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, akan langsung dilakukan rapid test. Jika hasilnya reaktif, maka orang tersebut akan langsung dibawa ke puskesmas untuk diswab. Lohena Pesi mengatakan bahwa hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat menaati protokol kesehatan. Di tempat itu efektifnya kapan itu Pak? Jadi hari ini kita akan sosialisasi, ya, sosialisasi itu dalam bentuk praktek, ya, bukan ngomong lagi, ya. Nah, kenapa? Karena dia didasari atas pertimbangan fluktuatifnya, ya, tingkat konfirmasi para pasien, ya, yang terkena COVID itu. Nah, kita sempat turun 300 sampai dengan 350, sekarang dia naik lagi. Nah, oleh karena itu, ini kuncinya cuma adalah peningkatan stabilitas kesadaran masyarakat. Nah, trik-trik yang kita buat itu antara lain 2 tuh. Yang pertama, seluruh Satgas ini akan bertindak pada saat operasi di lapangan. Lalu kalau ada kedapatan anggota masyarakat yang tidak menggunakan masker, itu langsung kita rapid, ya.
rapid. Kalau dia reaktif, itu langsung kita bawa ke si puskesmas untuk langsung swab, ya. Nah, itu kan di bawah tanggung jawab pemerintah seluruhnya. Ya kalau misalnya dari situ dia pulang istirahat di rumah. Kalau misalnya dia ketahuan bahwa hasilnya itu positif, ya otomatis kita akan jemput dia, ya, untuk di isolasi terpadu. Nah, dan keluarganya juga akan kita tahu, paling tidak kita bisa monitor di mana lagi dia punya hubungan-hubungan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebanyak 42 kelompok pembudidaya ikan di wilayah Kota Ambon mendapatkan bantuan benih ikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak kurang lebih 470 juta rupiah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Insinyur Stephen Pati MSI, kepada Diskominfo Channel saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa bantuan bibit ikan yang diberikan terdiri dari 2 jenis, yaitu ikan kakap putih dan ikan bobara. Rencananya akan diberikan lagi bantuan bibit ikan kepada 12 kelompok pembudidaya yang sumber dananya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana diberikan bantuan sebesar 260 juta rupiah. Ya, baik, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi terkait dengan bantuan dari pemerintah, lebih khususnya bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada pembudidaya di Kota Ambon. Sampai dengan saat ini itu sudah berjumlah ada 42 kelompok pembudidaya yang ada di Kota Ambon, dan dari bantuan tersebut itu diberikan bibit ikan antara lain jenisnya ikan kakap putih dan ikan bubara atau ikan kue. Dari 42 kelompok itu yang nilainya bantuan kemarin yang pertama itu 470 juta yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian kita kerjasama dengan Balai Budidaya Perikanan Laut di Ambon, itu juga diberikan kepada tambahan 30 kelompok nelayan yang ada di kelompok pembudidaya yang ada di Kota Ambon, yang sebarannya di dalam Teluk Ambon. Jadi total semuanya itu ada jumlah kelompok penerima bibit ikan untuk konsumsi itu sebanyak 42. Kemudian nanti direncanakan minggu depan ini kita akan memberikan juga bantuan bibit ikan kepada 12 kelompok pembudidaya juga di Kota Ambon, yang ini sumber dananya dari anggaran belanja tambahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jadi dengan nilai bantuannya sebesar 260 juta. Mungkin itu yang dalam tahun 2020 ini dari Dinas Perikanan Kota Ambon memberikan bantuan bibit ikan kepada kelompok-kelompok budidaya, baik itu budidaya laut maupun di budidaya darat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.